Bab 936. Di kuburan reinkarnasi. Chen Ye menjalankan 9 surga Suanyang Jue, dan napas di tubuhnya terus meletus, dan ada makna terobosan yang samar. Arti dari terobosan ini ternyata menjadi 2 lapisan, kultivasi dan penyempurnaan tubuh. Tapi Chen Ye tidak terburu-buru untuk menerobos, membuka matanya dan menatap gadis berbaju merah di depannya, dan berkata, "Moninger, mengapa klan roh darah membawamu pergi?" Moninger menggelengkan kepalanya, "Tuan Makam, ada beberapa hal yang tidak bisa kami bicarakan. Anda juga melihat bahwa Senior Lin ingin mengungkapkan sesuatu, tetapi dia dihukum oleh pemakaman reinkarnasi. Keberadaan kuburan reinkarnasi membatasi rasa spiritual kita. Itu membatasi sebagian dari apa yang kita ketahui. Tapi jangan khawatir, pemilik makam, jika kamu memasuki ranah rahasia roh darah Kunlun Su, semuanya akan terungkap. Juga, karena pemakaman reinkarnasi telah memilih pemilik makam tidak akan melakukan apapun untuk menyakitimu. Dia pasti punya alasan." Chen Ye mengangguk, lalu melihat batu nisan 7 malam darah, kecemerlangan di batu nisan berkedip, dan hantu tampaknya menjulang. Chen Ye bisa merasakan bahwa ada sepasang mata yang menatapnya sepanjang waktu. Saya khawatir itu tergantung pada apakah dia memenuhi syarat untuk disebut magang darah 7 malam. Pada saat yang sama, Chen Ye merasa bahwa kekuatan manik-manik ajaib di antara alis semakin kuat akhir-akhir ini, dan bahkan memiliki perasaan kesemutan. Seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Tapi tidak tahu kapan. Kepala tombak Zeus Kei Killing Spear, cahaya biru juga semakin berkedip, seperti api penyucian di laut dalam. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Pagi-pagi sekali, ada ketukan di pintu, dan Chen Ye membuka matanya dari latihan. Pintu terbuka, dan itu adalah Moning. "Chen Ye, bersiaplah, kamu bisa pergi ke jalan. Kamu telah mundur dan berlatih selama beberapa hari terakhir, dan kamu belum melihat di mana kultivasimu tumbuh." Suara Moning tidak bagus. Chen Ye mengabaikannya dan langsung pergi keluar. Tidak lama kemudian, Chen Ye melihat Mo Weihai, dan kali ini keluargamu membawa sekitar 20 orang kuat. 20 pembangkit tenaga listrik semuanya berada di atas ranah Daoyuan. Setidaknya itu terasa sangat berbahaya. "Tuan Ye, kali ini saya pergi ke keluarga Han, bukan hanya keluarga kami. Ketika kami sampai di sana, kami berharap untuk menahan diri sedikit, jika tidak maka akan sangat merepotkan." Mo Weihai mengingatkan bahwa meskipun dia tidak memiliki banyak bantuan dari Chen Ye, dia juga memahami karakter Chen Ye. Benar-benar tak kenal takut, karakter seperti ini, cuaca adalah nasib menyebabkan masalah. Dia juga tidak tahu apakah pengingatnya berguna atau tidak, toh, taruh di sini. Chen Ye mengangguk, "Itu wajar, saya secara alami pendiam, dan saya tidak suka menimbulkan masalah." Ye Lingtian. Laos. Moning. Tiba-tiba, Chen Ye memikirkan sesuatu. Karena ranah rahasia roh darah ini terkait dengan banyak kekuatan, apakah Sekte Ji Seeking juga akan berpartisipasi? Bagaimanapun, bakat Ji Seeking juga harus dipilih. "Senior Mo, apakah Sekte Tianlan akan berpartisipasi?" kata Chen Ye. Mo Weihai menjawab, "Itu wajar, Sekte Tianlan adalah salah satu dari 10 sekte utama Kunlun Su, meskipun telah banyak menurun dalam beberapa tahun terakhir, dan telah jatuh ke yang terakhir, tetapi latar belakang tidak boleh diremehkan, belum lagi. Tianlan Song masih ada seorang gadis berbakat Ji Seeking. Jika tebakanku benar, Ji Seeking seharusnya menjadi salah satu kaisar yang dilatih oleh Sekte Tianlan. Sayang sekali. Tapi kali ini, berapa banyak orang yang akan membuat Kunlun Su kasihan, hei." Mendengar kalimat ini, mata Chen Ye tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin. Ji Seeking juga dikirim ke tangan perlombaan roh darah. Pada akhirnya, Ji Seeking menjadi mangsa yang diberikan kepada orang lain oleh Sekte Tianlan. Jika ini masalahnya, Chen Ye tidak akan pernah mengizinkannya. Tampaknya menyadari kemarahan Chen Ye, Mo Weihai melanjutkan, "Sebenarnya, sebelum hari itu tiba, semua orang tidak yakin apa yang akan terjadi pada akhirnya, jadi jangan terlalu memikirkan Tuan Ye, ya, saatnya untuk bergegas, Lin Hai. Kota tidak jauh dari keluarga Han. Jaraknya sekitar beberapa jam, dan Tuan Ye bisa beristirahat di mobil." Sebuah tim yang terdiri dari puluhan orang bergerak menuju selatan dalam sekejap. Dan pada saat yang sama, Kunlun Virtual Ekstrim Selatan. Monumen batu besar setinggi 100 meter. Tablet batu itu seperti gedung tinggi di Cina. Tapi itu kedap udara. Ada nama-nama perunggu yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Bagian atas diukir dengan beberapa karakter besar yang berkedip dengan cahaya, daftar langit. Ada ribuan orang di dunia maya Kunlun.
Daftar ini lebih akurat daripada peringkat Kunlun Su manapun. 1000 orang ini cukup untuk mengubah seluruh lanskap virtual Kunlun. Pada saat ini, ada banyak orang di sekitar prasasti besar, memperhatikan perubahan di atasnya. Sudah setengah bulan, dan tidak ada perubahan di Sky Ranking. Apa-apaan ini? Saya juga bingung. Dikatakan bahwa Sky Ranking diatur oleh orang yang dapat memahami para dewa. Dia menggunakan formasi untuk menutupi seluruh Kunlun Void. Itu akan berubah, tampaknya sepenuhnya diukur dengan kekuatan nyata. Lupakan saja, tidak ada yang bisa dilihat. Tuan mendesakku. Hari ini adalah pertemuan keluarga Han. Aku terkenal di daftar langit. Aku tidak tahu apakah aku punya kesempatan untuk memasukinya. Hanya 980 Anda, apakah Anda masih ingin berpartisipasi? Jika Anda benar-benar ingin menghitung kekuatan Anda, Xiang Yingji dari Biro Hukuman mungkin masih memiliki beberapa kualifikasi. Bagaimanapun, itu adalah pelatihan tubuh, dan pelatihan tubuh dan kultivasi memiliki kekuatan yang sama, dan ada banyak keuntungan dalam latihan tubuh. Beberapa orang sedang berbicara. Di sebuah paviliun di belakang loh batu, ada dua orang tua yang duduk. Satu laki-laki dan satu perempuan. Kedua lelaki tua itu bersandar di kursi goyang, mata mereka juga memperhatikan perubahan peringkat langit. Salah satunya adalah orang tua di Tanah Berkah. Hei, daftar langit ini telah ditempati oleh orang-orang itu, dan aku tidak tahu berapa banyak orang berbakat yang belum muncul. Sayangnya, omong-omong, aku mendengar bahwa tempat terbaik di Tanah Berkahmu dipilih beberapa hari lalu, kata lelaki tua itu. Pria tua di Tanah Berkah mengangguk, saya bertemu dengan seorang pria muda yang menarik. Saya belum pernah bertemu, tetapi saya selalu merasa bahwa anak ini akan bertemu dengan saya lagi. Pria tua itu memutar matanya ke arah orang yang berbicara, hanya sedikit orang yang bisa dikatakan menarik bagimu. Saya ingin bertemu di lain hari. Orang tua di Tanah Berkah hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi seluruh daftar langit benar-benar bergetar. Para penonton bahkan berseru, daftar langit telah berubah. Lihat. Saya melihat bahwa beberapa nama di akhir daftar langit benar-benar menghilang. Sialan, Xiang Yingji juga menghilang. Mungkinkah terjadi sesuatu pada Xiang Yingji? Bagaimana mungkin? Seseorang lainnya berseru. Pada saat yang sama, banyak pasang mata memperhatikan sesuatu yang aneh. Pasalnya, ada dua nama yang naik daun secara aneh. Ini menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Chen Ye, kamu membunuh langit. Segera nama Chen Ye dengan kuat berada di tempat ke-912 dalam daftar langit. Menggantikan Xiang Yingji. Kesejukan di balik keramaian, jelas. Xiang Yingji meninggal karena pria bernama Chen Ye ini. Namun, perhatian orang banyak pada Chen Ye segera menghilang. Sebaliknya, matanya tertuju pada nama yang masih naik daun. Kamu membunuh langit. Namanya sangat mempesona. Dalam sekejap mata, ia telah melompat dari yang terakhir ke yang ke-900. Bahkan naik. Gila. Benar-benar gila. Bab 937 10 detik. Nama Ye Jitian menyeberang ke tempat ke-800 lagi. Masih belum berhenti. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di langit. Para pembudidaya di sekitar mereka memiliki ekspresi ngeri yang ekstrim. Mata semua orang melebar, seperti patung. Apa yang terjadi di sini? Siapa Ye Jitian? Kenapa dia begitu galak? Seorang pria muda mengenakan jubah dan memegang kipas lipat berkata, dan kipas lipat di tangannya jatuh ke tanah karena terkejut. Mungkinkah Ye Jitian ini membunuh orang yang kuat? Tidak, mengapa nama ini terdengar akrab bagiku, seolah-olah aku pernah mendengarnya di suatu tempat, biarkan aku memikirkannya. Sepertinya surat kabar Kunlun Suzong telah melihatnya. Seseorang mengeluarkan setumpuk koran tebal di tempat dan membaliknya satu persatu. Pada saat ini, seorang pria muda dengan rambut panjang datang, matanya tertuju pada nama Ye Jitian, dan dia berkata, jangan mencarinya, Ye Jitian adalah pembangkit tenaga listrik misterius yang telah dikabarkan baru-baru ini. Saya tidak tahu kekuatannya, satu-satunya yang saya tahu adalah bahwa orang ini mengendalikan guntur ilahi, naga, dan nyala api yang kuat. Petik 2. Setiap kali Ye Jitian muncul, setidaknya satu sekte dihancurkan. Dikatakan bahwa aliansi darah dan banyak kekuatan mati di tangan orang ini. Juga, beberapa hari yang lalu, Anda mungkin pernah mendengar bahwa Qianjue Xuanfei datang ke Kunlun Su, dan paksaan tertinggi memperingatkan Dao Zong bahwa tidak ada yang diizinkan untuk menyentuh Ye Jitian, dan bahkan menerima Ye Jitian sebagai murid. Perlindungan Qianjue Xuanfei saja telah membuat sekte yang tak terhitung jumlahnya ketakutan. Kamu tidak tahu yang mana dari 10 sekte teratas Kunlun Su, tetapi kamu tidak boleh tahu 3 kata Ye Jitian sebelumnya.
Penjelasan pemuda berambut panjang itu langsung membangkitkan ingatan semua orang. Ye Jitian yang dilindungi Qianjue Xuanfei itu. Bukankah Ye Jitian menghilang, tapi dia benar-benar muncul kembali. Dan kali ini, itu langsung menargetkan Sky Ranking. Kuncinya adalah bagaimana dia bisa melewati begitu banyak kata benda sekaligus. Ini sudah 750. Sialan, monster apa ini? Semua orang sangat ketakutan, dan mereka menatap teks emas. Untungnya, teks itu berangsur-angsur berhenti. Akhirnya stabil di posisi 727. Angka ini sepertinya tidak biasa, tetapi Anda harus tahu bahwa daftar surga ini mencakup monster-monster kuno itu. Ada sangat sedikit yang bisa melangkah ke 800 teratas di usia 20-an. Kuncinya adalah tidak ada yang melompat ke lebih dari 700 secara tiba-tiba. Cukup neraka. Di bawah prasasti di daftar langit, mereka semua memiliki ekspresi yang sangat menakutkan, menatap prasasti itu dengan ketakutan di mata mereka. Dan nama Chen Ye masuk 912, tapi sepertinya agak suram. Jika mereka yang hadir tahu bahwa Ye Jitian dan Chen Ye adalah orang yang sama, saya khawatir ekspresi mereka akan lebih kaya. Pavilion. Kedua lelaki tua itu sudah berdiri. Alis berkerut. Dari mana Ye Qilian berasal, dan dari sekte mana dia berasal? Seorang lelaki tua bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang tua di tanah berkah menggelengkan kepalanya, saya telah mendengar tentang Ye Jitian beberapa kali. Ini sangat misterius. Menurut legenda, tampaknya dari China. Adapun secara spesifik, saya tidak tahu. Lupakan saja, Ye Jitian ini menentang langit, tetapi dia tidak dapat menghancurkan seluruh situasi. Masih 1,5 tahun lagi dari janji 100 tahun itu. Kali ini, saya tidak tahu siapa dapat memimpin. Yah, Kaisar kuat Kunlun Su atau mereka yang memimpin sekte tidak memiliki darah di masa lalu, hanya ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Mereka tidak akan pernah melupakan betapa kuatnya kekuatan besar Kunlun Su di zaman kuno. Petik 2. Ketika lelaki tua lainnya mendengar ini, matanya juga penuh dengan kesepian. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk lelaki tua itu di tanah berkah, dan berkata, lupakan saja, beberapa hal di luar kendali kita. Bukankah keluarga Han mengadakan pertemuan hari ini? Saya tidak tahu talenta muda mana yang memasuki roh darah kali ini. Alam rahasia roh darah semakin kuat setiap tahun, terakhir kali 80 orang meninggal, saya khawatir jumlahnya akan lebih dari 100 kali ini, tetapi jika tidak kuat di dalam, itu akan tetap menjadi akhir yang sama pada akhirnya. Setelah kedua lelaki tua itu selesai berbicara, mereka menggelengkan kepala, kembali ke kursi, dan memejamkan mata, seolah-olah mereka tidak lagi peduli tentang apapun. Tua, kita tidak akan terlibat. Pada saat yang sama, tim keluarga Mo masih setengah jam dari tanah keluarga Han. Sangat sepi di dalam mobil. Chen Ye memejamkan mata dan terus menjalankan seni Jiu Tian Xuanyang. Dia menemukan bahwa latihan ini memiliki efek ajaib pada latihan tubuh. Penyempurnaan tubuh dan kultivasi adalah keberadaan yang tidak sesuai, tetapi Jiu Tian Xuanyang Jue sangat inklusif. Saat itu, tim berhenti. Chen Ye membuka matanya, melirik Ye Lingtian di luar, dan bertanya, apa yang terjadi? Ye Lingtian memiliki ekspresi aneh, Tuan Istana, bukan apa-apa, hanya beberapa mayat yang ditemukan di depanku, tidak ada hubungannya. Oh. Chen Ye mengangguk dan mengabaikannya. Mungkin tuan dari keluarga Mo yang memindahkan mayat yang menghalangi jalan, dan tim terus bergerak maju. Tapi saat tim melewati mayat yang dibuang, Chen Ye merasakan sesuatu, dan matanya melesat ke satu arah melalui tirai. Yang terlihat, adalah mayat berdarah. Di saku mayat, terungkap sesuatu yang dibungkus kantong plastik. Sudut tunggal. Ini memiliki pola anime yang indah di atasnya. Ia bahkan menulis bahwa pabrik pengolahan makanan berteknologi tinggi Provinsi Huatianhe. Tidak mengherankan bahwa hal-hal virtual Kunlun muncul di Cina. Tapi kemunculan benda ini hanya bisa jadi kemungkinan. Jilin. Karena makanan ringan ini adalah salah satu jenis makanan ringan yang dia berikan pada Jilin. Tanpa ragu, Chen Ye membuka tirai dengan satu tangan dan berubah menjadi bayangan. Tim keluarga Mo merasakan sesuatu dan berhenti. Mo Weihai melihat sosok Chen Ye, sedikit penasaran, membuat gerakan berhenti, dan kemudian pergi menuju Chen Ye. Tuan Ye, ada apa? Anda kenal orang mati ini? Saya pikir luka di tubuh mereka semua harus berakibat fatal dengan satu pedang. Meskipun caranya tidak brutal, mereka menghancurkan. Chen Ye tidak berbicara, dan mengeluarkan sekantong permen dari salah satu saku mereka. Jari mencubit, cahaya merah mengelilingi telapak tangan, dan secara bertahap membungkus permen.
Namun, beberapa gambar muncul sebentar-sebentar di depan mata Chen Ye. Karena kekuatannya yang terbatas, dia bisa melihat beberapa gambar milik Jilin, tetapi dia tidak bisa melihat pembangkit tenaga listrik yang melakukannya. Seharusnya orang-orang kuat itu jauh melebihi kekuatannya. Matanya menjadi sangat berat. Dari gambar, Jilin seharusnya mengalami kecelakaan, apakah dia masih hidup atau tidak, itu tidak diketahui. Tekniknya bahkan tidak bisa ditentukan, apa asal-usul kelompok orang yang melakukannya. Brengsek. Chen Ye menghantam tanah dengan pukulan, dan lubang yang dalam muncul dalam sekejap. Baik Jilin dan Ji Siking baik padanya, dan tidak mungkin dia mati. Pada saat ini, dia memiliki beberapa keraguan di hatinya. Jilin seharusnya bersama orang-orang dari Sekte Tianlan, mengapa ada satu orang di layar? Bab 938. Bahkan dalam keadaan khusus, Ji Siking harus mengikuti. Juga, sejak lewat di sini, itu pasti pergi ke kekeluargaan. Dengan begitu banyak pria kuat, mengapa Jilin merasa terluka di awal? Mo Weihai merasakan kemarahan di hati Chen Ye, dan berkata dengan rasa ingin tahu, Tuan Ye, apa yang terjadi? Mungkin saya bisa membantu Anda sedikit meringankan. Chen Ye memandang Mo Weihai dan berdiri, jika saya menebak dengan benar, teman saya kemungkinan akan dibawa pergi. Saya ingin menentukan keberadaannya. Bisakah Anda membantu? Mo Weihai tercengang, tetapi menggelengkan kepalanya dengan ragu-ragu, Tuan Ye, ada banyak teknik untuk menemukan orang, tetapi tempat ini telah disegel dan dibatasi oleh kekuatan jenis kekuatan tertentu. Teknik umum ingin tahu apa itu? Terjadi di sini. Sulit. Tapi karena kamu belum menemukan temanmu di sekitar, maka temanmu pasti ada di depan. Hanya ada satu jalan di sini, dan itu adalah jalan menuju kekeluargaan. Orang-orang yang melakukannya kemungkinan besar adalah beberapa kekuatan dan sekte yang berpartisipasi dalam pertemuan kali ini. Meskipun Mo Weihai ingin tahu tentang siapa teman Chen Ye, dia secara alami akan membantu jika dia bisa membantu. Sangat disayangkan bahwa tempat ini bukan kota Linhai, tetapi batas kekeluargaan. Jika dia benar-benar tidak berdaya, dia hanya bisa menurunkan statusnya dan pergi ke kekeluargaan untuk meminta bantuan. Chen Ye berdiri, matanya sedikit menyipit, melalui teknik tadi, dia samar-samar bisa merasakan sesuatu yang kabur. Itu adalah sepotong kayu hitam. Seharusnya milik kelompok yang membawa Jilin pergi. Adapun mengapa orang-orang ini membawa Jilin pergi, dia tidak tahu. Ayo, pergi ke rumah Han. Pencarian saat ini jelas tidak realistis. Tempat ini terlarang, dan teknik biasa tidak dapat melacak Jilin. Satu-satunya cara untuk menemukan Jilin adalah dengan menggunakan hubungan keluargamu. Saya hanya tidak tahu apakah Ji Siking tahu tentang ini. Gadis ini dapat yakin bahwa adiknya sendirian. Tim bergerak maju lagi, kali ini, Chen Ye tidak menutup matanya untuk berlatih, tetapi menatap semua yang ada di luar jendela. Dia menemukan bahwa tidak sedikit orang yang pergi ke kekeluargaan kali ini, sepanjang jalan, dia bertemu setidaknya 30 atau 40 kelompok tim. Yang terendah dalam tim tidak lain adalah Kerajaan Raja Virtual, dan untuk Kerajaan Raja Suci, tidak ada. Bahkan di setiap tim, ada beberapa keberadaan yang sangat menakutkan, dan mereka harus memiliki posisi penting di Kunlun Su. Setengah jam kemudian, semua orang akhirnya tiba di tempat keluarga Han Cheng. Meliputi area seluas ribuan hektar, itu sangat luas. Ada banyak bangunan dan sangat megah. Pada saat yang sama, sebuah penginapan di tanah keluarga Han. Di kamar, Ji Siking mondar-mandir dengan ekspresi sedih di wajahnya, dan di depannya berdiri Penatua Ke dari Sekte Tianlan. Penatua Ke, terakhir kali Anda menggunakan kekuatan sekte Anda untuk menemukan Jilin, mengapa Anda belum ke sana? Ji Siking bertanya lagi. Kakaknya sudah lama menghilang. Saya tidak tahu di mana, seolah-olah dunia menguap. Dia mengenal saudara perempuannya dan tidak bisa pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal, tetapi dia belum menerima kabar apapun sejak retret. Kali ini, dia tidak berencana untuk datang ke tanah keluarga Han, tetapi ketika Penatua Ke memberitahu keluarga Han bahwa ada teknik untuk menemukan orang di seluruh Kunlun, dia memaksanya keluar. Namun di sepanjang jalan, kegelisahannya menjadi semakin kuat. Bagaimanapun, mereka adalah saudara perempuan dan dapat dengan jelas merasakan bahaya satu sama lain. Meskipun Ji Siking berbakat dan kuat, dia sedikit takut menghadapi semua yang ada di depannya. Elder Ke, kita akan pergi ke kekeluargaan sekarang, aku harus tahu keberadaan adikku. Kata Ji Siking tegas. Mata Elder Ke menyipit, dia secara alami tidak bisa menceritakan kisah Sekte Tianlan mengejar dan membunuh Jilin.
Jilin mendengar apa yang seharusnya tidak mereka dengar, dan demi keuntungan, mereka secara alami harus menyerang Jilin. Sangat disayangkan bahwa bahkan jika mereka menggunakan kekuatan seluruh sekte untuk menemukan mereka, mereka masih tidak menemukan keberadaan mereka. Dari sudut pandang Master Sekte, kekuatan Jilin hanya dapat dianggap baik di Kunlunsu, tetapi dia jelas tidak memiliki hak untuk melindungi dirinya sendiri dalam menghadapi beberapa pembangkit tenaga listrik. Penatua menepuk punggung Ji Siking dan menghiburnya, "Siking, pertemuan keluarga Han belum dimulai, dan mereka tidak akan melihat satupun dari mereka. Adapun Jilin, dia gadis yang sangat aneh, jadi dia tidak akan melihatnya. Anda masih tenang dan berlatih, kali ini, alam rahasia roh darah harus dilewati tidak peduli apa, alam rahasia ini memiliki tingkat kematian yang sangat tinggi dan tidak dapat diremehkan." Ji Siking tidak tega untuk berkultivasi sekarang, wajahnya yang cantik penuh dengan kesedihan, "Begitu, Penatua pergilah." Penatua mengangguk, langsung pergi, dan datang ke ruangan lain. Di dalam ruangan, ada 6 murid sihir dari Sekte Tianlan, mencekik jari mereka, menggunakan semacam sihir. Mata Penatua kedingin, dan dia berkata, "Sudah berapa lama, dan gadis kecil itu belum jatuh?" Salah satu murid sihir membuka matanya dan berkata, "Penatua kami merasakan bahwa Jilin sepertinya ada di dekat sini, tetapi inderanya sangat lemah, jadi Jilin pasti berada dalam bencana hidup dan mati." "Apa?" Wajah Penatua sangat berubah. Dia berpikir bahwa gadis ini akan pergi ke pagoda Dangsu untuk menemukan Chen Ye, jadi dia meminta muridnya untuk menunggu di sana. Setelah menunggu selama berhari-hari, tidak ada tanda-tanda Jilin di dekat pagoda Dangsu. "Saya pikir masalah di masa depan akan teratasi, tetapi saya tidak berharap gadis ini datang ke tanah keluarga Han. Mungkinkah gadis ini tahu bahwa Ji Siking juga ada di sini?" Wajah tetua sedikit muram, dan dia melanjutkan, "Periksa lagi. Kita harus menentukan keberadaan gadis ini, tidak peduli apa, kita tidak boleh membiarkan dia melihat Siking, ini adalah perintah dari Master Sekte." "Ya." Chen Ye, keluarga Mo dan yang lainnya memasuki tanah keluarga Han. Karena hubungan antara keluarga Mo dan keluarga Han, tidak perlu tinggal di hotel atau penginapan seperti yang lain, para pelayan keluarga Han langsung mengatur halaman untuk keluarga Mo untuk tinggal sementara. Si Heyuan memiliki lingkungan yang tenang, dan bahkan memiliki ruang pelatihan yang penuh dengan energi spiritual. Mo Weihai bisa merasakan kekhawatiran di mata Chen Ye, dan berkata, "Tuan Ye, jadi, saya bisa bertemu kepala keluarga Han sendirian nanti. Apakah Anda memiliki nama dan potret teman yang hilang?" Chen Ye mengangguk dan mengambil foto dari pemakaman reinkarnasi. Gadis kecil di foto itu adalah Jilin. Jilin duduk di sofa, memegang setumpuk makanan ringan, dan tidak bisa menahan senyum. Peringkat layar. Ini diambil di Provinsi Jiangnan, Cina, ketika Jilin membawa Yuling keluar untuk menemukannya. Jilin bermain dengan ponsel Sun Yi, dan ketika dia tahu bahwa itu memiliki fungsi kamera, dia meminta Sun Yi untuk mengambil gambar. Sun Yi juga cukup perhatian, dia mencuci semua foto dan meminta Chen Ye untuk menyerahkannya kepada Jilin. Setelah kembali ke Kunlunsu, karena terlalu banyak hal, Chen Ye meletakkan masalah foto di belakangnya, sekarang tampaknya foto itu masih berguna. "Senior Mo, nama gadis ini Jilin, dia sibuk." Chen Ye berterima kasih. Mo Weihai melirik foto itu, dan ketika dia mengetahui bahwa itu adalah gadis kecil, dia menghela nafas tanpa daya, "Hei, di usia yang begitu muda. Jangan khawatir, Tuan Ye, saya akan melakukan yang terbaik." Setelah itu, Mo Weihai pergi dengan tergesa-gesa. Bab 939. Jelas, dia berlarian untuk urusan Jilin. Sebelum Chen Ye menutup pintu, dia didorong terbuka lagi. Ketika dia melihat ke atas, dia menemukan saudara dan saudari Mo. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Chen Ye penasaran. Mo Rufeng hanya ingin berbicara, tetapi Mo Ning mengambil langkah dan berkata dengan serius, "Chen Ye, saya hanya ingin tahu satu hal, mengapa ayah saya mengusir saya hari itu dan mengobrol dengan Anda sendirian, apakah Anda tahu sesuatu tentang kami?" "Saya tidak tahu, apa yang akan terjadi dalam 1,5 tahun." Mo Rufeng juga berkata, "Chen Ye, jika Anda mengatakan masalah ini, saya berjanji bahwa mulai sekarang, siapapun yang berani menyentuh Anda akan melangkahi saya, Mo Rufeng." "Apakah ini terkait dengan zaman kuno?" Ini adalah tebakan terbesar dari saudara dan saudari Mo. Chen Ye menatap mereka berdua, tetapi tidak segera mengatakannya. Mo Weihai secara alami memiliki alasan untuk menyembunyikannya. Jika beberapa hal dikatakan sebelumnya, mereka pasti akan menyebabkan kepanikan yang tidak perlu dan bahkan memiliki pengaruh besar pada hati. Taoisme bukan hal yang baik untuk mereka berdua. Jadi,
Chen Ye menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, sebenarnya, tidak ada yang bisa dilakukan hari itu. Tutup saja pintu dengan ayahmu dan mengobrol santai dengan ayahmu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kamu. Morufeng sangat kesal, saudara-saudara kita datang untuk meminta Anda memberi Anda wajah. Jika Anda tetap diam seperti ini, ayah saya tidak akan datang untuk sementara waktu sekarang. Saya berjanji untuk membuat Anda berlutut dan mohon ampun. Sekali, trik itu tidak berguna sama sekali. Morufeng memiliki kepercayaan diri yang kuat, jari terakhir membuatnya menemukan masalah terbesar dari pemurnian tubuh yang meramal, tetapi setelah beberapa hari perubahan, masalah ini telah diselesaikan sejak lama. Dalam pertempuran sekarang, Chen Ye benar-benar mustahil untuk mengguncang kekuatannya. Chen Ye mengabaikannya dan hendak menutup pintu ketika dia mendengar suara malas di telinganya. Orang yang kamu cari, mungkin aku bisa membantumu. Chen Ye terkejut, suara yang familiar ini adalah Xiao Huang. Perasaan spiritualnya melirik kuburan reinkarnasi dan menemukan bahwa Xiao Huang telah sepenuhnya bangun. Menatap batu nisan dengan penuh minat. Kamu Chen, pada akhirnya kamu. Morufeng ingin terus mengancam, tetapi Chen Ye benar-benar mengabaikannya dan bergegas keluar. Masalah ini mengancam jiwa, dan Jilin mungkin ada di dekatnya. Tidak peduli apa, dia harus menemukan Jilin secepat mungkin. Morufeng mengerutkan kening, tetapi tidak terus mengejarnya. Tentu saja dia ingin tahu apa yang terjadi di belakangnya, tetapi menilai dari niat membunuh yang muncul di mata Chen Ye barusan, itu pasti kecelakaan. Meninggalkan halaman, Xiao Huang muncul di bahu Chen Ye. Xiao Huang berbaring malas di bahu Chen Ye, menguap. Kamu bilang kamu tahu keberadaan Jilin, di mana itu? Katakan padaku dengan cepat. Nada suara Chen Ye sedikit mendesak. Xiao Huang melompat dari bahu Chen Ye, dan pupil merah itu berputar, menjadi lebih centil dan aneh. Setelah beberapa detik, murid merah itu berhenti memilih, dan tubuh itu bergegas keluar ke satu arah. Ikuti aku. 10 menit kemudian, langkah kaki Xiao Huang berhenti, dan dia jatuh ke tanah, meregangkan pinggangnya, seolah bersiap untuk melanjutkan tidur. Chen Ye melirik bangunan di depannya, yang mirip dengan halaman tempat keluarga mau tinggal. Dikelilingi oleh hutan bambu, rimbun. Mungkinkah Jilin ada di sini? Chen Ye melirik Xiao Huang dan memeluk Xiao Huang. Melihat bahwa pihak lain tidak menjawab apa yang dia maksud, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju pintu. Di luar gerbang berdiri dua pria muda dengan pakaian brokat. Pada hari-hari awal Void King Realm, salah satu dari mereka memasuki Void King Realm tidak lama kemudian. Bagi Chen Ye, itu bukan ancaman. Keduanya melihat sekeliling, mata mereka sangat serius. Niat membunuh yang dingin menyelimuti seluruh tubuhnya, dan dia takut tangannya ternoda darah dari banyak orang. Mereka berdua secara alami memperhatikan Chen Ye, dan tombak panjang di tangan mereka terbanting ke tanah, menyebabkan tanah retak. Dia bahkan mengancam, tidak ada yang diizinkan masuk ke tanah Sekte Ziwei. Pelanggar akan dipenggal. Wei Zong ungu. Chen Ye mengerutkan kening dan sepertinya telah mendengar sesuatu, tetapi dia tidak terkesan. Dia menatap ke dalam, mencoba menentukan apakah Jilin ada di dalam. Lagi pula, setelah Xiao Huang berhenti, dia tidak mengungkapkan posisinya, jika dia lelah dan beristirahat di tengah, itu akan merepotkan. Dia dengan cepat mengambil foto dan berkata kepada keduanya, "Dua, apakah kamu melihat gadis ini? Dia adalah temanku." Mereka berdua melirik foto itu, mata mereka menyusut, seolah penuh kejutan dan kejutan, tetapi perasaan ini cepat berlalu. Salah satu dari mereka berkata dengan tidak sabar, "Pergi, nak. Aku tidak ingin mengatakannya untuk kedua kalinya. Kamu harus tahu arti dari 3 kata Ziweizong. Jika kamu tidak keluar, jangan salahkan kami karena kasar." Seluruh orang Chen Ye menjadi suram, dan Xiao Huang tidak melakukan kesalahan. Dilihat dari ekspresi mereka, mereka pasti tahu keberadaan Jilin. Dia tidak lagi ragu-ragu dan langsung melangkah ke dalamnya. Mereka berdua tidak pernah membayangkan bahwa Chen Ye akan berani menerobos, dan tombak panjang di tangan mereka menembak langsung, mengenai Chen Ye dengan keras. Chen Ye tidak bermaksud untuk memblokir apapun, biarkan tombaknya menyentuh. Ding! Hal aneh terjadi, tombak itu menusuk punggung Chen Ye seolah diblokir oleh sepotong baja. Aku bahkan tidak bisa sampai ke dasarnya. Bahkan tidak bisa merobek pakaian. Bagaimana bisa? Tepat ketika keduanya ketakutan, tombak pembantaian surga Jeuyu tiba-tiba muncul di tangan Chen Ye, dan tangan kanannya menyapu ke belakang. Niat tombak yang kuat bergetar, dan itu disertai dengan guntur ilahi yang keras. Mereka berdua belum bereaksi sepenuhnya, tetapi mereka merasakan lubang di tubuh mereka. Darah terus merembes keluar.
Pupil mereka melebar, dan mereka tidak pernah membayangkan bahwa seseorang akan berani datang ke sini untuk membunuh. Ini Zhi Weizong. Melihat seluruh Kunlun Shu, meskipun itu bukan salah satu dari 10 sekte teratas. Tetapi dalam hal kekuatan, itu juga bisa masuk 15 besar Kunlun Shu. Tapi anak ini seperti orang gila. Kamu mungkin tidak bersalah, tetapi Jilin bahkan lebih tidak bersalah. Suara acuh tak acuh Chen Ye jatuh, dan terlepas dari tubuh yang jatuh, dia langsung masuk ke dalam. Banyak murid sekte Ziwei berkultivasi di dalam, dan melihat Chen Ye aneh, dia tidak banyak bicara. Lagi pula, sebelum pertemuan keluarga Han dimulai, banyak sekte akan berjalan-jalan satu sama lain. Bab 940. Chen Ye menyapu, tetapi tidak melihat sosok Jilin, dia mengerutkan kening, mencoba menyebarkan pengetahuan spiritualnya untuk mencari di seluruh halaman, tetapi menemukan bahwa itu sia-sia. Ada juga batasan kuat di halaman ini, dan tidak mungkin menemukan seseorang dengan bantuan pengetahuan spiritual. Chen Ye berdiri di tengah halaman seperti ini, dan berbagai pesan terus datang dari telinganya. Tiba-tiba, samar-samar, Chen Ye mendengar tangisan anak itu. Hanya tenggara ke kamar kedua. Chen Ye tidak lagi ragu-ragu, seolah-olah tubuhnya berubah menjadi embusan angin, dia langsung masuk. Beberapa murid sekte Ziwei memperhatikan Chen Ye dan bergegas, saudara ini, siapa yang kamu cari? Tempat itu adalah area terlarang dari sekte Ziwei kami. Sebelum kata-kata itu selesai, makna naga darah di tubuh Chen Ye keluar. Semua murid sekte Ziwei yang ingin menghentikan Chen Ye terbang keluar. Pergilah. Suara omelan sedingin es meledak. Kemudian Chen Ye datang ke pintu yang tertutup, dan tombak pembantaian surga Jiuyu muncul secara langsung dan ditembakkan. Formasi gerbang dihancurkan dengan kejam di tempat. Serbuk gergaji terbang. Semuanya jelas di dalam. Ketika dia melihat gambar di dalam, kemarahan di hati Chen Ye benar-benar tersulut. Ada ratusan sangkar besi di dalamnya. Sangkar besi tidak besar, dan masing-masing ditekan oleh rune. Dan di dalam sangkar besi, ada tubuh kecil yang meringkuk. Mereka semua adalah anak-anak. Anak yang hidup. Rumput. Chen Ye hanya mendengar bahwa akan ada binatang buas yang telah memusnahkan sifat manusia di Tiongkok, tetapi dia tidak mengharapkan keberadaan seperti itu di Kunlun Shu, tempat di mana terdapat banyak praktisi yang kuat. Beberapa dari anak-anak ini bahkan kurus dan kurus. Mengejutkan. Chen Ye tidak tahu apa yang disebut Zhi Weizong akan dilakukan dengan anak-anak ini. Dia juga tidak mau tahu. Masa bodoh akan. Matanya segera mencari suara Jilin, dan akhirnya, di sangkar merah terdalam, dia menemukan Jilin. Pada saat ini, Jilin masih aktif di masa lalu, tubuhnya bengkok, bibirnya kering, rongga matanya cekung dalam, dan dia cukup kuyu. Mungkin karena cahaya, Jilin membuka matanya yang redup dan melihat ke sumber cahaya. Sosok seorang pemuda muncul seperti ini. Ketika dia melihat pemuda ini dengan jelas, tubuh Jilin yang kurus gemetar, dan dia tidak tahan dengan penindasan hari ini, dia menangis dengan wow. Dia tidak pernah menangis selama bertahun-tahun. Tapi aku tidak bisa menahannya sekarang. Semua katarsis emosional pecah. Chen Ye. Mendengar teriakan ini, Chen Ye menekan kemarahan di dalam hatinya dan bergegas masuk. Tombak pembantaian surga Jiuyu langsung membuka sangkar, dan Jilin menopang tubuhnya dengan susah payah dan bergegas. Chen Ye, kenapa kamu hanya di sini sekarang? Aku tidak sedang bermimpi. Ini semua salahmu, jika aku tidak datang kepadamu dengan niat baik, itu tidak akan menjadi seperti ini. Kamu harus mengisi saya dengan banyak makanan ringan. Banyak dan banyak. Jilin memeluk leher Chen Ye dengan kedua tangan, membenamkan dagunya di bahunya, dan tidak melepaskannya sama sekali, seolah-olah dia telah menutup pintu neraka. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chen Ye sangat tampan. Chen Ye menepuk punggung Jilin, mengeluarkan ramuan dari kuburan reinkarnasi, dan menyerahkannya kepada Jilin, ambillah, ramuan ini baik untukmu. Jilin mengangguk, dan ketika pil itu diminum, Jilin tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata dengan cepat, Chen Ye, hati-hati. Cahaya dingin datang dari langit, Chen Ye mendengus dingin, mengulurkan tangannya, dan memegang pedang panjang dengan 5 jarinya. Retak. Dengan suara, pedang panjang itu langsung hancur. Berani, tempat ini adalah tempat penting dari Sekte Ziwei, tidak ada yang diizinkan masuk. Mencari kematian. Lebih dari selusin murid yang berkultivasi mendekati Chen Ye. Bagaimanapun, ruangan ini adalah rahasia Zhi Weizong. Tanpa diduga, itu dipatahkan oleh seorang pemuda yang tidak tahu asal-usulnya. Dalam hal ini, pemuda ini tidak bisa tinggal.
Latihan Ziweizong selalu istimewa, dan perlu dilatih, atau jika Anda ingin melangkah lebih jauh, Anda membutuhkan energi murni. Dan apa yang disebut energi murni ini hanya dapat ditemukan pada anak-anak. Chen Ye, orang-orang ini penuh kebencian, tapi, mereka luar biasa, apa kau sendirian? Jilin berkata dengan gugup. Dia khawatir tentang Chen Ye. Tingkat kekuatan Chen Ye bagus, dan pertempuran para jenius di Kunlun Suzongmen sangat luar biasa, tetapi tidak peduli apa, dia hanya satu orang. Bahkan Sekte Tianlan mungkin tidak bisa memakan Sekte Ziwei. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan yang dihadapi Chen Ye sekarang. Chen Ye melirik banyak murid Sekte Ziwei di luar, hampir semuanya berada di atas dunia raja virtual. Bahkan ada ranah Tao. Adapun ancaman lainnya, sepertinya tidak ada. Agaknya tokoh penting atau tetua Sekte Ziwei pergi menemui keluarga Han seperti Mo Weihai. Tapi sulit baginya untuk membunuh Jilin bersamanya. Tiba-tiba, Chen Ye memikirkan sesuatu, dan langsung mengeluarkan Xiao Huang dari pemakaman reinkarnasi. Pada saat ini, Xiao Huang tampaknya masih tertidur. Aku tahu kamu pura-pura tidur, memimpin jalan, apa kekuatan fisikmu? Kata Chen Ye. Xiao Huang membuka matanya, berbaring, dan hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi mata Jilin berbinar. Wow, kucing yang lucu, Chen Ye, apakah kamu membawanya dari Huaxia? Apakah kamu ingin mendandaninya? Melihat tangan Jilin terulur, Xiao Huang dengan cepat melompat dari tubuh Chen Ye dengan sentakan, dan guntur dan kilat meluap dari tubuhnya. Senyum terbentuk di sudut mulut Chen Ye, dan dia membuang beberapa botol ramuan, dan berkata kepada Jilin, kamu membiarkan yang lain keluar. Adapun orang-orang ini, itu cukup untuk kita berdua. 2. Jilin sedikit bingung, dia melihat sekeliling dan tidak menemukan siapapun. Pada saat ini, Jilin memikirkan sesuatu, dan menatap anak kucing di tanah, mulutnya sedikit berkedut, Chen Ye, kamu tidak berbicara tentang orang ini, hal kecil ini, diperkirakan pedang yang aku bisa, ambillah. Sebelum dia bisa selesai berbicara, dia menemukan bahwa Xiao Huang dan Chen Ye bergegas keluar. Tombak pembantaian surga Zhouyu di tangan Chen Ye memancarkan cahaya sedingin es. Di hadapan pembangkit tenaga listrik ini di dunia raja virtual, pedang Zanlong Wentian jelas tidak dapat membunuh mereka secara akurat, hanya dengan bantuan tombak panjang yang mengepulkan energi iblis ini. Menghancurkan langit. Dengan raungan, tombak pembantaian surga Zhouyu Chen Ye menghadapi niat pedang dari Ziweizong, dan tidak punya rencana untuk mundur. Udara hitam menyapu langit, dan bahkan membungkus semua orang di dalamnya.